88,4 MHz, Pro 3 1287 kHz. Stasiun Relay Pro 1 di Sumatera Selatan. Batu Raja 90,5 MHz, Belitang 97,6 MHz, Empat Lawang 98,9 MHz, Indralaya 93,7 MHz, Stasiun Relay RRI Lahat frekuensi 90,2 MHz, Lubuk Linggau 95,1 MHz, Muara Beliti 89,2 MHz, Muara Enim 99,2 MHz, Pagar Alam 97,7 MHz, Prabu Muli 99,9 MHz, Sekayu 90,3 MHz. RRI Palembang. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Antara waktu sibuk dan senggang. Sepanjang sore ini, segera menemani Anda. Palembang sore ini. Palembang sore ini. Halo, selamat sore, apa kabar pendengar dimanapun Anda berada? Senang sekali saya Agrani Sihombing pada sore hari ini akan menemani Anda. Tentunya ada perbincangan yang spesial. Kami akan undang Anda untuk bergabung di line telepon kami di 0711369977 ataupun juga di line WhatsApp di 082179279090. Karena ini spesial, tentunya ada yang spesial juga dan akan kami siarkan ya. Jangan lupa juga untuk bergabung bersama kami melalui di streamingnya RRI, streaming YouTube di Pro 1 RRI Palembang. Baik, sore hari ini saya kedatangan tamu istimewa. Kita akan berbicara tentang TNI Patriot NKRI, pengawal demokrasi untuk Indonesia Maju. Ada hubungannya, bukan tanpa hubungan, karena usia TNI 78 tahun, seusia dengan kemerdekaan Indonesia. Lalu bagaimanakah perannya di masyarakat? Anda bisa ikut bergabung ya, seperti yang saya ungkapkan di awal tadi, di line telepon sekali lagi di 0711369977, juga di 082179279090 untuk line WhatsApp. Saya perkenalkan terlebih dahulu. Kolonel Penerbangan ada Pak Sigit Gatot Prasetyo, Komandan Lanut Sri Mulyono Herlambang Palembang. Saya betul ya Pak Sigit ya? Betul sekali. Betul ya? Nggak salah ya? Sigit Gatot Prasetyo. Baik. Baik Pak Sigit, terima kasih sudah hadir. Selamat sore, apa kabar? Selamat sore, terima kasih sudah berkenan mengundang kami. Kabar baik? Saya sangat sehat selalu. Sehat selalu. Ya. Baik. Lalu ada juga Brigjen TNI Pak Ruslan Effendi. Pak Ruslan, selamat sore, Kepala Staf Kodam 2 Sriwijaya. Saya betul juga ya Pak? Iya betul Mbak. Apa kabarnya Mbak. Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah kabar sehat, kabar baik. Terima kasih juga udah diundang di RRI. Terima kasih sudah hadir loh Bapak-bapak. Siap. Ini yang spesial sekali. Jelang HUT TNI. Kan lagi sibuk-sibuknya ya? Karena tanggal 5. Jadi sibuk-sibuknya apa ini kalau jelang-jelang seperti ini Pak? Saya mulai dari Pak Sigit lebih dahulu. Iya. Kalau yang atraksi kan Pak Sigit nih ya? Kebetulan untuk atraksi dipusatkan di Monas, ya, dilaksanakan di sana. Sudah diawali dari beberapa hari yang lalu. Ada TNI Fair di sana dan para pimpinan TNI termasuk Bapak Panglima TNI sudah hadir di sana bersama dengan segenap masyarakat dan komunitas masyarakat. Untuk di wilayah Provinsi Sumatera Selatan, mohon izin untuk kegiatan TNI terpusat Mbak, kami di sini dikoordinir oleh Bapak Pangdam dalam hal ini dalam melaksanakan peringatan ke-78 Hari TNI. Itu nantinya akan dilaksanakan di Gria Agung. Gria Agung. Gria Agung, betul. Nanti di sana akan dilaksanakan rangkaian kegiatan, upacara dan yang lainnya. Dan tentunya persiapan ini meliputi gladi kotor, gladi bersih, kemudian nanti ada ziarah dan kegiatan-kegiatan lainnya. Untuk kegiatan dukungan, kami selalu bersinergi dengan 3 matra. Kebetulan di sini ada Kodam, ada Porem, kemudian ada Lanal, dan kami dari Lanut
selalu bersinergi dengan Tiga Matra bersama-sama melaksanakan kegiatan bakti sosial, kemudian kegiatan-kegiatan yang bersifat komunikasi sosial kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan komunikasi dan hubungan yang baik antara TNI dengan masyarakat. Dengan Karena masyarakat. kami kan berasal dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Untuk rakyat gitu ya. Mirip pemilu ya. Nanti kita singgung juga ini. Saya ke Pak Ruslan nih. Pak Ruslan, bagaimana nih persiapannya? Kalau biasanya kan di di Kodam 2 Sriwijaya ini yang paling sibuk nih. Iya. Kalau sudah ngomongin tentang HUT TNI, rasa ke masyarakat itu kan akan kena nih di 5 Oktober nanti. Apa nih persiapannya? Baik, jadi tadi sekilas sudah dijelaskan sama Pak Sigit ya. Pak Sigit dan Lanut. Jadi memang betul rangkaian kegiatan ini sudah dimulai dari beberapa minggu yang lalu. Salah satunya kemarin kita fokus ada kegiatan pengobatan massal. Pengobatan massal. Pengobatan massal itu dipusatkan di Rumah Sakit Akadani, Kemudian di Benteng. ada operasi katarak, pemberian bantuan sembako kepada masyarakat yang kurang mampu. Kemudian ada sunatan massal, donor darah, dan itu melibatkan seluruh elemen masyarakat termasuk rekan-rekan yang mereka bisa berkontribusi sama-sama kita melibatkan mereka juga, contohnya dengan PMI. Dan ini bukan hanya di Palembang saja, tapi karena Kodam ini ada 5 provinsi dan 5 korem, jadi semua korem secara serentak melakukan kegiatan yang sama. Dan puncaknya nanti pada tanggal 5 Oktober kita laksanakan yang tadi disampaikan oleh Pak Sigit. Di Gria Agung kita laksanakan upacara parade. Kemudian malamnya akan kita laksanakan acara panggung prajurit dan syukuran. Kemudian dilanjut yang terakhir nanti ada acara wayang. Siap. Wayang semalam suntuk itu, Mbak. Oke. Ini juga mungkin rekan-rekan pemirsa di rumah bisa mengikuti. Untuk wayang ini nanti Pak Sigit yang mengkoordinir, kita kasih tugas beliau. Oh begitu. Gitu, Mbak. Jadi bagi-bagi tugas. Oke. 3 matra ini kita beri tanggung Bagi-bagi jawab ya. sama-sama. Oke. Karena ini TNI kan. Baik, saya menarik ini. Kenapa di Gria Agung, Pak? Ya, Gria Agung karena kita pikir itu lebih representatif ya, tempat, kemudian masyarakat juga bisa pinggir jalan, bisa langsung datang mengunjungi. Jadi lebih dekat ke masyarakat. Tidak ada kepentingan lain di situ, tidak ada. Baik. Jadi kalau misalnya di kalau misalnya di Kodam, mungkin karena kesannya itu. Kesannya kan, Kodam ini mungkin masyarakat agak mau bagaimana nonton gitu tapi kan. takut gitu ya mungkin ya. Padahal kita sih tidak, biasa-biasa aja. Tapi kalau Begitu ya? di Gria Agung kan sudah familiar lah dengan masyarakat kita. Tapi kalau alutsista itu kan keren ya Pak, banyak masyarakat yang datang. Iya. Betul. Kalau pameran alutsista begitu kan banyak masyarakat yang datang. Betul. Mbak. Nanti juga ada di Jakarta alutsistanya. Iya, biasanya di Palembang juga ada kan beberapa kali diadakan begitu kan ya. Nanti ada sedikit alutsista yang mewakili dari ketiga matra yang akan ditampilkan juga di Gria Agung. Terbang? Tapi tidak. Oh enggak. Kalau terbang juga ada rencananya, Bu. Tahun lalu kami sudah menampilkan ini, Jenderal, ada paramotor. Namun sangat disayangkan di tahun ini kebetulan kegiatan berbarengan dengan babak prakualifikasi PON di Gorda. Jadi kita yang ngalah, Bu. Jadi nggak betul. Jadi kita ngalah ya. Kita nggak bisa nyaksiin gitu. Betul. Kan kalau mau nyaksiin di YouTube atau melihat atraksi itu kan mungkin tidak langsung kalau di Palembang. Tapi kalau misalnya di udara ada yang begitu kan keren ya Pak. Betul. Wah, sangat keren. Kan bisa nonton kita yang dari bawah. itu bagaimana sebetulnya menariknya masyarakat ingin dekat dengan TNI pada saat usia yang ke-78 tahun. Nah, yang ingin kita ketahui adalah peringatan TNI ke-78 ini saya ke Danlanut terlebih dahulu ya, melakukan evaluasi peningkatan kerjasama secara profesional ini bagaimana nih Pak Sigit? Baik, jadi sesuai dengan yang sudah digariskan dari pimpinan TNI Angkatan Udara dan pimpinan TNI secara umum, Mbak. Untuk TNI Angkatan Udara, kami memiliki visi yaitu untuk meraih satu level di mana TNI Angkatan Udara menjadi salah satu angkatan udara yang disegani di kawasan, baik itu regional maupun di internasional. Dan ini tentunya bukan suatu hal yang mudah diucapkan, tapi pelaksanaannya juga kita dituntut untuk selalu konsisten dengan sasaran yang ingin kita raih.
Nah, terkait dengan itu, kami di seluruh jajaran TNI Angkatan Udara selalu memedomani semua yang digariskan oleh Mabes TNI, dalam ini dari Panglima TNI, terkait dengan Sabta Marga, Sumpah Prajurit, 8 wajib TNI yang harus diamalkan oleh segenap prajurit TNI Angkatan Udara. Terkait dengan sinergitas dan koordinasi yang dilaksanakan, bahwa tugas TNI Angkatan Udara sama dengan komponen TNI lainnya, yaitu bersama-sama mewujudkan masyarakat adil dan makmur, membantu tugas-tugas pemerintah pusat dan daerah di mana kami bertugas, sehingga terwujudlah satu sinergitas dan jalinan komunikasi yang baik. Dan ini merupakan suatu PR bagi kami, khususnya dari TNI Angkatan Udara dan bagian dari TNI secara umum, untuk berupaya meningkatkan kemampuan, baik itu dari sisi peralatan maupun dari sisi sumber daya manusia. Dan inilah yang kami sedang upayakan saat ini. Jadi itu yang secara internalnya, SDM-nya, peningkatan SDM, tujuan peningkatan SDM dan kemampuan daripada perlengkapan ataupun material yang kami miliki, supaya seiring sejalan dengan kebutuhan di lapangan. Oke, untuk meraih satu level tadi ya. Meraih satu level, betul. Oke. Baik, kalau TNI Angkatan Darat bagaimana Pak? Kan kalau TNI Angkatan Darat itu sudah sudah disegani begitu ya. Kalau ngelihatnya kan langsung, kalau warnanya Pak Sigit kan agak biru kemudah-mudahan tuh gitu. Kalau yang ini kan hijau itu sudah sangat terkenal gitu loh Pak. Tapi bukan hijau nakut-nakutin loh. Bukan dong, jelas enggak dong. Siap. Tapi kalau TNI Angkatan Darat bagaimana nih Pak? Apa ini untuk 78 tahun usianya? Jadi memang peningkatan profesionalisme prajurit itu khususnya TNI Angkatan Darat dari tahun ke tahun, yang saya alami, kemudian yang kita lihat sekarang ini selalu ditingkatkan. Ditingkatkan itu tentu dari segi pendidikannya itu ditingkatkan, kemudian latihan, kemudian penugasan. Itu dalam rangka apa? Untuk mewujudkan supaya prajurit ini benar-benar profesional di dalam bidang tugasnya. Karena kalau kita lihat faktor 3 itu yang sangat penting dalam penugasan operasi maupun penugasan non-operasi. Nah, ini tentunya melalui peningkatan, tadi sudah disinggung sedikit masalah sumber daya manusianya, itu tadi melalui pendidikan, rekrutmen prajurit, kemudian daripada latihan. Kita ketahui bersama tingkat latihan juga sekarang sudah banyak, dan Kodam 2 ini selalu menjadi tempat, karena kita di sini ada Puslatpur, jadi kalau ada latihan Pusat Latihan Tempur, betul ya Pak? Itu nasional kan, TNI. Nah, itu selalu kita prajurit kita ikut dilibatkan juga, dan seluruh unsur TNI yang ada darat laut ikut melaksanakan kegiatan yang seperti itu. Jadi dalam artian peningkatan profesional prajurit itu selalu ditingkatkan oleh para pemimpin kita. Khusus kita di sini yang saya ketahui aja, contoh lah misalnya zamannya saya dulu mau berangkat tugas operasi, mungkin sarana pakai kapal angkutnya aja dulu bisa 7 hari 7 malam baru sampai ke daerah operasi. Sekarang kan kapalnya udah beda dengan kapal dulu yang mengangkut personil. Bahkan ke depan rencananya itu kita sudah pakai pesawat juga. Nah, jadi lebih cepat segi dukungan kita terhadap personil kita. Itu kan bagian dari profesionalisme kita yang ditingkatkan oleh pimpinan. Peningkatan gitu ya. Peningkatannya demikian. Baik. Tapi kan kalau dulu kan keren juga Pak. Kalau misalnya pergi ke Indonesia Timur tuh kan ada Herculesnya. Betul. Masih ya Pak. Juga, gitu. Yang masih juga masyarakat juga kan boleh naik begitu kan. Betul. Itu kedekatan yang luar biasa ya kalau di Indonesia Timur sana, daerah-daerah yang gitu kan. Benar Bu. Baik, sebetulnya saya mau masuk ke karhutlanya nih Pak, tapi ada didului oleh masyarakat ini di live chatnya RRI. Saya undang Anda pendengar ya melalui live chatnya YouTube RRI di Pro 1 RRI Palembang, juga di line telepon saya buka di 0711369977, 082179279090 untuk line WhatsApp-nya. Saya ulangi satu kali lagi, saya bersama dengan Kepala Staf Kodam 2 Sriwijaya, ada Brigjen TNI Pak Ruslan Effendi, lalu juga ada Kolonel Penerbang Sigit Gatot Prasetyo, Pak Sigit, Komandan Lanut Sri Mulyono Herlambang Palembang. Baik, di live chat Pro 1 RRI Palembang di kanal YouTube ada Mbak Anggi atau Mas Anggi ini, sinergitas ketiga angkatan ini membantu pemadaman karhutla.
Bagaimana ini Pak? Bagaimana juga dengan layanan kemasyarakatan? Sudah dicuri start dulu nih. Tadi saya sudah bilang ke Karhutla-nya. Mbaknya belum nanya. Belum nanya saya. Tapi saya ingin ke Pak Sigit ini karena kan betul. Siap. Nggak bisa ditutupi lagi nih Pak. Saya ke Pak Sigit. Pak Sigit, saya tuh ingin tahu sebetulnya TMC itu kan ada di Lanut Sri Mulyono Herlambang. Iya. Pingin tahu TMC, lalu juga pingin tahu bagaimana sih Pak pada saat operasional, mungkin bisa mendeskripsikan, menggambarkan supaya kita bisa membayangkan ini. Baik, terima kasih Mbak atau Pak Anggi ya yang bertanya. Jadi saat ini dengan kemajuan teknologi yang dimiliki dari seluruh komponen, baik itu dari sipil maupun militer, ada salah satu konsep teknologi yang diaplikasikan dalam rangka penanggulangan kebakaran hutan, kebun dan lahan. Kalau di Sumsel kita Karhutbunla. Sesuai dengan Satgas yang dipimpin oleh Bapak Gubernur. Komandan operasinya adalah Bapak Danrem di sini, dan Lanut sebagai Wadan Satgas. Dan di Satgas Udara dan Subsatgas Udaranya adalah Kadisop Lanut Sri Mulyono Herlambang. Jadi kami bertugas untuk mendukung semua arahan dan yang sudah digariskan oleh Bapak Gubernur selaku dan Satgas dan dijabarkan oleh Bapak Danrem, dan kami siap mendukung itu. Jadi untuk fungsi TMC atau teknologi modifikasi cuaca ini adalah bukan suatu hal yang sebetulnya baru, namun ini sangat berfungsi. Bisa untuk mendukung Karhutbunla, bisa untuk mendukung ketahanan pangan, bisa untuk mendukung fungsi-fungsi lain yang diperlukan sesuai dengan kebutuhan. Nah, karena kita berada di Provinsi Sumatera Selatan dan saat ini mungkin kondisi Lingsra kita sedang berhadapan dengan ancaman kebakaran hutan, kebun dan lahan, Karhutbunla. Alhamdulillah kita selama dari 2023 Januari sampai dengan hari ini kita sudah melaksanakan 3 kali Jenderal, 3 kali operasi TMC. Teknologi modifikasi cuaca adalah salah satu teknologi modifikasi terhadap kondisi alam yang dimana di situ memungkinkan kita untuk mengarahkan di mana hujan itu akan turun. Tentunya ada salah satu syarat yang dibutuhkan, yaitu adanya potensi awan hujan, di mana penguapan itu tinggi, baik itu dari laut, sungai ataupun danau, di mana nanti mereka akan mengarah ke udara dan berkondensasi dengan panas yang dihasilkan dari matahari. Dan tugas tim TMC ini adalah memberikan salah satu rangsangan, yaitu dengan penaburan garam atau seeding namanya. Dengan adanya penaburan garam ini, yaitu serbuk garam, itu bervariasi sangat kecil Mbak, itu kita sebar sekitar 800 kg sampai dengan 1 ton atau 1000 kg, yang nantinya berpotensi untuk menurunkan atau membentuk awan hujan seluas 5 km persegi. 5 km persegi. Betul, 5 km persegi, yang harapannya dengan adanya pembentukan awan hujan lokal ini minimal untuk membasahi daerah yang berpotensi terjadinya kebakaran hutan, kebun dan lahan. Ini sudah kita laksanakan. Alhamdulillah kemarin di bulan Mei kita laksanakan, itu terlaksana 100% Mbak. Jadi kita seeding, izin Jenderal, kita seeding di siang hari sampai dengan sore hari, malam hari sampai dengan subuh itu ada hujan. Walaupun hujan ini tidak bisa secara merata, namun hujan secara lokal. Ya, kawasan yang bisa dibasahi lumayan, 5 km persegi cukup luas. Dan ini sudah bisa berjalan. Bulan Mei didukung oleh pesawat TNI Angkatan Udara, KASA, didukung juga Mabes TNI, BRIN, melibatkan BRIN, Mabes TNI, TNI Angkatan Udara. Kemudian kawan-kawan di darat juga ikut membantu untuk melaporkan hasil daripada TMC dari Satgas Darat yang dipimpin Bapak Danrem, Bapak Kapolda. Kemudian selanjutnya untuk TMC yang berikutnya dilaksanakan kemarin bulan Juni. Dikarenakan tingkat kekeringan sudah mulai, itu tingkat keberhasilan kita masih di skala 70%. Dari waktu 10 hari kita laksanakan, 7 hari itu bisa kita upayakan untuk bisa menurunkan hujan di 7 hari dari 10 hari operasi. Dan hari ini
terhitung kemarin tanggal 1 kita sudah laksanakan kegiatan TMC juga, insya Allah sampai dengan tanggal 6, dari tanggal 1 Oktober sampai dengan tanggal 6 yang difokuskan di wilayah Sumatera Selatan, dan ini sesuai dengan arahan dari Bapak Kepala BNPB dan atas permintaan Bapak Gubernur Sumsel dan permintaan dari Bapak Danrem selaku Komandan Operasi. Mudah-mudahan kami juga berharap kepada segenap warga Provinsi Sumatera Selatan, mohon doanya untuk keberhasilan daripada misi TMC ini, sehingga kita bisa mengurangi dampak daripada asap akibat karhut gula di atas Provinsi Sumatera Selatan. Oke, tadi kan diceritakan begitu ya Pak Sigit. Yang menarik itu, ini garamnya sama nggak dengan yang di dapur? Agak beda. Oh, berbeda. Jadi garamnya garam halus. Lebih halus dia, lagi. Karena kan yang diperbincangkan begitu ya Pak. Ya, Jangan-jangan nih betul. garam naik gara-gara ini nih katanya begitu kan? Enggak Pak, enggak kan ya, berbeda ya Pak. Beda ya. Tingkat kehalusannya sangat halus. Kalau garam yang kita gunakan untuk Garam dapur. sehari-hari, garam dapur yang ibu-ibu itu Berat. itu masih garam yang kasar. Tapi untuk Kalau yang yang kita ini? seeding atau yang kita sebar di awan bakal awan hujan, itu nanti menjadi awan aktif, itu garam yang lebih halus. Jadi kalau kita pegang itu tepung itu seperti saya. tepung. Oh, seperti tepung. Iya, Baik. jadi Itu agak- sistemnya gimana sih? Memang ditabur begitu. Iya, Jadi staf Bapak harus begini-gini kalau enggak ya? Jadi ada dua metode dengan metode normal, dia dimasukkan ke dalam semacam corong, Mbak. Jadi di pesawat itu dilubangi bagian bawahnya. Makanya kalau untuk pesawat-pesawat yang digunakan untuk teknologi modifikasi cuaca, itu pesawatnya otomatis sudah termodifikasi. Iya, betul. Jadi memang kita harus bikin lubang di situ supaya nanti ada Tempat lah. media untuk penaburan garam itu dia mengalir di bawah pesawat. Ini apakah kalau untuk posisi ini posisi harus bekerja sama dengan pihak BMKG ya Pak? Ya, Di mana selalu awan-awan ini BMKG, begitu ya? BRIN, di situ ada BRIN, oke. analis, para analis. Nah, para analis ini di saat kita akan melaksanakan misi, itu mereka melaksanakan tugas-tugas analisa terhadap faktor-faktor kemungkinan di mana munculnya awan-awan yang bakal hujan, awan-awan aktif. Kalau untuk ketinggiannya Untuk ketinggian rata-rata di atas 7.000. 7.000. Secara otomatis berarti masyarakat tidak tahu nih. Atau kita bisa melihat. Sangat kecil karena oke, memang baik. ketinggian 7.000 itu ya cukup jauh gitu. Oke. Ya, tapi kita alhamdulillah kemarin saya dapat informasi kita sudah melaksanakan 1 kali TMC Jin. Iya. Di siang hari karena pesawat datang dari Nabire Balikpapan ke Palembang. Nah kemarin begitu sampai di sini kami langsung melaksanakan briefing dan mereka dilanjutkan seeding terbang di atas, menyebarnya di atas Prabu Muli. Iya. Alhamdulillah malamnya turun hujan, kami dapat laporan turun hujan di daerah Lahat, di daerah Muara Enim, di daerah Pagar Alam. Tergantung angin yang Betul. bertiup Karena itu saat ya. ini angin itu umumnya dari arah tenggara dan selatan menuju ke arah utara. Jadi kalau misalnya Palembang tidak merasa hujan itu bukan karena TMC-nya tidak berhasil, tapi Betul, memang hujannya tapi nggak di sini. Betul. Anginnya nggak Anginnya nggak masuk Palembang. Betul, Mbak. Jadi Oke. anginnya mengarahkan awan hujan ini di tempat yang lain. Ya kita bersyukur teman-teman kita, saudara-saudara kita di daerah Lahat, Muara Enim itu kebagian hujan kemarin. Ya. Alhamdulillah. Anginnya dicegat di TNI Angkatan Darat nih sepertinya. Jangan boleh masuk Palembang itu. Baik, saya ke ini nih. Kalau saya ke Pak Ruslan nih. Pak Ruslan, kalau yang menarik itu kan TNI Angkatan Darat tuh keren-keren. Kalau Iya, Bu. misalnya ulang tahun itu yang saya tunggu tuh atraksi dari bela diri. Iya. Kalau yang sekarang apa Pak? Menggunakan apa nih Pak bela dirinya? Ini rahasia dong. Oh rahasia. Nanti enggak ini lagi, enggak surprise tapi. Nggak surprise ya? Kita menyiapkan dulu, tapi ini beberapa hari kita latihan. Nah, nanti mau kita lihat dulu. Kira-kira ini pas nggak gitu. Karena untuk menampilkan sesuatu itu kan harus yang terbaik diberikan kepada masyarakat. Itu dia, kalau rahasia nih susah ya memangnya, kalau untuk dibocorin tuh nggak mungkin ya. Ini kalau tim di lapangan ada TNI juga dari Angkatan Darat juga Oke, Pak. jadi Itu gini, kan Bu. pasti ahli-ahlinya nih kalau yang di Iya, sana. Untuk Karhutla. Untuk Karhutla. Jadi Karhutla ini sebenarnya bukan tugas pokok kita saja. Betul. Tapi ini tugas kita bersama karena Siap. ini kalau kita lihat sekarang ini adalah yang El Nino sekarang El ini Nino, Bu, siap. itu kan siklus per 4 tahunan.
Karena kalau tahun lalu itu kemarau tuh kayaknya nggak terlalu Tidak ada, sekarang malah, ada betul. hujan, enggak. Nah, pada momen yang baik ini saya juga ingin menyampaikan kepada seluruh masyarakat, rekan-rekan kita semua agar pertama itu jangan sembarangan membuka lahan dengan cara membakar, kemudian membuang puntung rokok dan sebagainya. Nah, ini yang penting. Kemudian Bu, terkait dengan kegiatan Karura, Kodam 2 Sriwijaya ini ada 2 tempat, yaitu Provinsi Palembang sendiri, Sumatera Selatan, dengan Jambi. Ini yang sering sekali terjadi, 2 provinsi ini. Dan itu sudah dibentuk Satgas yang tadi disampaikan oleh rekan kita dan Lanut. Jadi ada yang di Palembang, dalam hal ini Sumatera Selatan, ada yang di Provinsi Jambi, Bu. Masing-masing itu Danrem nanti yang tertua di sana. Tentu Pak Gubernur di sini yang paling penentu kebijakannya. Nah, untuk kita sendiri tadi pagi kita rapat dengan Bapak Pangdam. Beliau sangat perhatian sekali dengan hal ini. Karena kan sekarang ini asap udah mulai banyak di mana-mana, masyarakat pasti mengeluh juga. Dan nah, ini kita antisipasi, ini sudah berjalan, yang tadi disampaikan itu sudah berjalan. Nah, tugas kita di lapangan yang pertama mencegah terjadi kebakaran. Pertanyaannya, kalau sudah terjadi kebakaran ngapain kita, kan gitu. Gimana Nah, lagi kan mencegahnya, gitu, nggak mungkin ya. Betul. Nah, tapi kita sudah siap dengan personil yang ada, semua kemampuan, tentu darat, laut, termasuk udara, bahkan rekan-rekan kita dari kepolisian juga itu dikerjasamakan dengan kita untuk mencegah karhutlahan ini. Karena ini memang sudah nasional, Bu. Tempat kebakaran hutan ini selalu, dan lahan ini selalu menjadi topik pembicaraan yang menarik. Betul. Gitu. Nah, satuan-satuan kita, Bu, di lapangan. Jadi sekarang begitu ada titik api, kita sudah kontrol bisa di HP kita masing-masing, di para komandan-komandan ini. Dia tahu para komandan. Saya pikir Iya. tadi kita semua masyarakat bisa. Oh, ternyata para komandan. Itu ada, Bu. Ada aplikasi. Aplikasi ada, Bu. Silakan Masyarakat bisa tahu tuh. diunduh. Ini malah bagus ini, saya kesempatan ngomong kepada ini supaya masyarakat juga bisa mengikuti unduh aplikasi. Bisa namanya dilaporkan. Songket. Iya, aplikasi Songket namanya, Bu. Jadi kita bisa monitor hari ini jam ini ada titik api di beberapa tempat di wilayah kita. Nah, pada saat kita dilaporkan, dan itu kita punya monitor di korem 2 korem ini. Begitu tahu kita langsung. Oh, itu kenapa geraknya cepat begitu Iya. ya? Jadi begitu ada titik api, langsung ini para komandan itu langsung menyampaikan yang ada di lapangan, yang terdekat di situ, kerahkan di situ, Bu. Nah, ini yang terjadi selama ini. Jadi kemarin malam saya dapat laporan Pangdam, kemudian diteruskan ke kita secara berjenjang. Itu ada beberapa titik api, tapi malam sudah hilang. Artinya sudah langsung diantisipasi. Nah, memang wilayah kita ini kan wilayah gambut. Gambut, betul. Permasalahan gitu. Jadi kalau api mungkin kelihatan dari atas Di sudah atas nggak sudah ada, padam begitu ya. tapi di bawah ini masih menggerong dia terus, Bu. Ujung-ujungnya asap itu. Kalau tadi pakai TMC itu kan buatan, ya toh, nggak seberapa lah istilahnya. Tapi kan bagian dari upaya kita untuk mencegah itu. Yang paling penting ya, saya himbau kepada masyarakat jangan sembarangan membakar lahan dan sebagainya, karena dampaknya itu anak kita sendiri, istri kita, keluarga kita sendiri, masyarakat lah semuanya kena. Masyarakat yang kena semua ya, Pak ya. Bu. Baik, saya akan undang pendengar ya, Pak, untuk bergabung bersama kita pada sore hari ini. Silakan pendengar di 0711369977 ataupun juga di line WhatsApp di 082179279090. Saya bersama dengan Kepala Staf Kodam 2 Sriwijaya, ada Brigjen TNI Pak Ruslan Effendi dan juga Komandan Lanut Sri Mulyono Herlambang Palembang, ada Kolonel Penerbang Pak Sigit Gatot Prasetyo. Anda bisa ikut bergabung bersama kami pada sore hari ini. Kita berbicara tentang TNI Patriot NKRI, pengawal demokrasi untuk Indonesia Maju. Nah, ada demokrasinya secara otomatis ini jelang-jelang pemilu nih. Jelang-jelang pemilu nih bagaimana untuk kesiapannya? Kalau misalnya TNI kan tidak ikut dalam pesta demokrasi, tapi mengawal demokrasi betul, supaya damai, berjalan aman dan lancar. Kan kalau misalnya ada yang loreng-loreng dan ada yang biru-biru kayak begini, itu akan masyarakat terasa aman gitu loh, Pak. Alhamdulillah. Rasa lebih dekat loh begitu. Nah, kalau selama ini pendekatannya bagaimana ini? Saya ke Pak Sigit nih, Pak Sigit. Baik, bagaimana pendekatannya? Terima kasih atas pertanyaan ini, bagus sekali. Kami kemarin juga sudah beberapa kali rapat dipimpin oleh pimpinan dan terkait juga dengan baik itu pimpinan TNI, dari Panglima TNI sendiri melaksanakan
Vikon kepada kami di semuanya di jajaran. Iya, betul. Dan itu jelas yang pertama bahwa TNI itu wajib untuk melaksanakan tugas mengamankan pesta demokrasi 5 tahunan yang akan dilaksanakan, di mana salah satu tugas yang harus kami laksanakan adalah menjaga netralitas TNI sebagai pengawal demokrasi yang akan dilaksanakan secara jurdil di sini. Kami juga selalu melaksanakan koordinasi di level vertikal maupun horizontal kepada satuan-satuan TNI yang lain, dalam hal ini TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, kemudian juga dengan pihak kepolisian Republik Indonesia. Kami selalu bersinergi dalam melaksanakan program-program. Yang pertama, melaksanakan cegah dini dan deteksi dini terhadap munculnya potensi-potensi yang akan menggagalkan pesta demokrasi ataupun situasi stabilitas keamanan di Provinsi Sumatera Selatan. Perlu kita ketahui Mbak bahwa dengan adanya kondisi saat ini, yaitu Karhut Bunla, ini kan juga merupakan suatu potensi ancaman ya terhadap penyiapan daripada kegiatan pesta demokrasi, karena dengan adanya asap yang ada, kegiatan kita menjadi agak sedikit terhambat. Karena dengan orang diminta untuk menghindari kegiatan di luar. Karena kita tahu bahwa sejak terhitung, kalau tidak salah hari ini pelajaran di sekolah sudah dilaksanakan secara daring bagi pelajar-pelajar. Ini juga merupakan suatu hal yang tetap kita sebagai TNI berupaya untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya untuk mencegah potensi-potensi kewilayahan yang nantinya akan mengganggu jalannya proses pesta demokrasi ini dengan baik. Kami dari TNI Angkatan Udara ini selalu melaksanakan koordinasi dan melaksanakan tugas. Yang pertama yaitu kami siap untuk mengamankan proses pesta demokrasi, kemudian kami siap untuk mendukung apabila dibutuhkan, baik itu dari pemerintah pusat maupun dari pemerintah daerah, dalam rangka membantu tugas-tugas pengamanan dan stabilisasi situasi di Provinsi Sumatera Selatan ini. Kemudian kita juga mewaspadai Mbak, karena ancaman yang datang bukan hanya dari eksternal. Faktor eksternal ini sebagai contohnya musuh, invasi, dan lain-lain. Tapi dari faktor internal diantaranya adalah bagaimana misalnya pada saat kita melaksanakan kegiatan pesta demokrasi terjadi bencana alam. Oh ya. Nah, ini tidak pernah kan terpikirkan suatu lah hal ya. Yang memang harus kita antisipasi. Jadi karena negara kita memang rentan dengan potensi bencana alam, dan disitulah nantinya tugas dari salah satu tugas TNI membantu Pemda dalam hal ini menanggulangi bencana alam, misalnya ya apabila kondisi tersebut terjadi di saat proses pesta demokrasi. Kemudian kita juga berupaya untuk mencegah terjadinya sabotase terhadap kegiatan-kegiatan tersebut yang mungkin bisa datang dari pihak-pihak yang memanfaatkan kondisi tersebut, dengan kita meningkatkan koordinasi dan kemampuan intelijen terhadap wilayah-wilayah yang memang dirasakan ada potensi ancaman di sana. Kita memiliki beberapa objek vital nasional, Mbak, di Provinsi Sumatera Selatan ini, yaitu di bandara, SMB 2, kemudian pelabuhan, kemudian beberapa objek vital lain ya, yang terkait ya dalam infrastruktur maupun sarana-sarana transportasi, dan itu adalah salah satu tugas daripada TNI, khususnya kami TNI Angkatan Udara. Kami juga melaksanakan tugas patroli udara di wilayah-wilayah yang diperkirakan terdapat potensi ancaman dan gangguan, dan kami akan selalu berkomunikasi dan melaporkan kondisi ini kepada satuan jajaran TNI lain dan pihak kepolisian, sehingga nantinya mudah-mudahan ini bisa membantu lancarnya proses demokrasi. Pesta demokrasi yang akan dilaksanakan. Baik. Demikian dari kami. Sebentar nih Pak Sigit nih. Ini penjelasannya kan sangat luar biasa nih. Tapi saya ingin tahu juga nih, Pak Sigit sudah berapa lama di Palembang, Pak? Saya alhamdulillah 14 bulan. 14 bulan, 1 tahun lebih 2 bulan. Iya. 1 tahun lebih 2 bulan. Selama berada 14 bulan ada di Palembang, Sumatera Iya. Selatan, pernahkah melihat atau menilai bahwa ada gangguan yang cukup serius untuk di Sumatera Selatan, Pak? Baik, ya alhamdulillah izin selama kami di sini
kebetulan karena Lanut kami bertugas untuk mengamankan objek vital nasional di Bandara SMB 2. Sudah terjadi 5 kali upaya. Yang pertama 4 kali penyelundupan narkoba ganja kering yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab ya, melalui pintu kargo bandara. Kemudian 1 kali penyelundupan senjata revolver Magnum ya, itu melalui pintu kargo bandara juga. Nah ini kalau kita tidak siapkan langkah-langkah antisipatif dan surveillance terhadap tindakan-tindakan ini, barang-barang ini kan akan dikirim dari berbagai macam pintu masuk. Salah satu pintu masuk yang rawan adalah objek vital nasional, baik itu bandara, kemudian pelabuhan, kemudian sarana-sarana fasilitas umum lainnya. Nah, tugas kami di sini dari TNI Angkatan Udara salah satunya mengawasi akses transportasi, khususnya melalui barang ataupun manusia yang melalui bandara, penerbangan. Saya tadi tidak terpikirkan bahwa seserius itu ya, ternyata ada ancaman yang mungkin tidak terasa tapi ternyata terlihat. Siap. Begitu ya Pak ya? Betul, karena izin kalau narkoba ini lolos, alhamdulillah selama kurun waktu tersebut kami sudah menggagalkan 6,5 kg pengiriman ganja kering ke Lombok, ke Kepri, Kepulauan Riau, kemudian ke Surabaya dan ke Kalimantan Barat. Jadi mohon izin, ini adalah salah satu tugas dari TNI, dari OMSP, kita membantu pemerintah daerah dalam rangka mengurangi dampak-dampak yang merugikan generasi muda kita. Bayangkan kalau 6,5 kg ini memang jumlahnya sangat sedikit, tapi kalau itu sampai di tengah-tengah generasi muda kita, tentunya ini akan merusak generasi muda ya? kita. Betul. Dan saat mereka melaksanakan mohon izin pesta demokrasi dalam kondisi yang kurang bagus dikarenakan dampak narkoba ini kan bisa merusak atau mengganggu bisa stabilitas. memicu betul. Baik. Kerusuhan dan lain sebagainya. Baik. Oke, di lain telepon Pak, kita sapa terlebih dahulu ada Dan Lanal Palembang. Saya betul ya? Ada yang saat ini sedang berada di Jakarta, gladi untuk upacara HUT TNI, ada Kolonel Laut Pak Sandi Kurniawan. Pak Sandi, selamat sore Pak Sandi. Selamat sore Mbak Anggrini ya. Agrani Pak. Oke, apa kabarnya Pak Sandi? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini untuk persiapan gladi upacara HUT TNI, tapi sayang sekali nih Pak Sandi nggak bisa gabung. Kita lagi seru-seruan loh padahal di studio. Saya sengaja membuat menyesal gitu kan. Bapak Kasdam dan Bapak Dan Lanut, salam hormat dari Jakarta. Baik, salam hormat juga ini. Bagaimana Pak situasi di sana, aman kan ya Pak? Aman. Panas dan sama panasnya berarti sama, tapi tidak berasap kan? Tidak berasa. Tapi polusi juga sama loh Pak, sama. Mendingan di Palembang deh. Pak Sandi, kita kan udah ngobrol nih dari tadi. Kita sudah dari TNI Angkatan Darat tuh udah oke banget Pak. Dari Angkatan Udara juga begitu. Pingin tahu juga nih kalau Angkatan Laut nih persiapannya menuju ke HUT TNI. Tapi sebentar, nanti Pak Sandi ada di 5 Oktober itu ada di sini atau di sana nih? Saya di Jakarta Mbak. Aduh, sayang sekali nih. Kalau untuk bagaimana nih persiapannya kalau untuk di Sumatera Selatan di Palembang nih Pak Sandi? Kalau di Sumatera Selatan tentunya kita sudah satu komando di bawah pimpinan Bapak Panglima Kodam 2 Sriwijaya. Kita melaksanakan rangkaian kegiatan HUT dalam rangka HUT TNI ke-78. Berbagai kegiatan sudah juga kita laksanakan, ya kan, mulai dari bakti sosial kesehatan, kemudian acara bersih-bersih sungai, sejalan dengan program dari Panglima TNI yang bekerja sama dengan gerakan untuk membersihkan sampah plastik yang waktu itu juga sudah hadir di Kota Palembang dari kelompok LSM The Rising Tide. Kemudian kita juga tentunya bekerja sama dengan Kodam dan Lanut untuk mempersiapkan upacara Hari Ulang Tahun TNI ke-78 di Kota Palembang. Kemudian juga rangkaian kegiatan lainnya, baik itu panggung hiburan rakyat, kemudian ada acara pertunjukan wayang kulit nanti yang dikoordinir oleh Bapak Dan Lanut. Udah dijelasin tadi itu kalau yang itu. Udah nanti sampai ke jangan-jangan Pak Sigit nih nanti jadi dalangnya. Saya nanti ke situ arahnya. Oke, kalau dari kalau untuk Angkatan Laut sendiri bagaimana Pak? Kalau selain bersih-bersih sungai, apalagi nih akan dilakukan pada jelang-jelang HUT TNI ini?
Kalau TNI ini memang kita kan fokusnya ke apa namanya Mbak, pembinaan potensi maritim ya Mbak ya. Salah satunya tadi bersih-bersih kali itu memang sudah rutin kita laksanakan. Cuma kebetulan sejalan juga dengan arah garis pimpinan juga terkait dengan program bersih-bersih sampah, plastik dan lain-lain. Dan itu kita tinggal melakukannya lagi bersama-sama elemen masyarakat yang ada di Kota Palembang. Kemudian yang kedua, kita juga segera dalam rangka HUT TNI ini akan segera meresmikan adanya Kampung Bahari Nusantara di bawah pembinaan Lanal Palembang. Kita sudah punya 3 Kampung Bahari Nusantara, Mbak. Nanti yang ketiga ini akan kita resmikan berada di Desa Sungsang, Kabupaten Banyuasin. Oke. Apa ini Pak yang spesial dengan Desa Bahari ini? Jadi selama ini kita mengetahui bahwa kampung nelayan itu identik dengan kemiskinan, kumuh, jorok, dan lain-lain. Nah, kita ingin mengangkat taraf hidup masyarakat pesisir, khususnya kampung nelayan yang ada di Kabupaten Banyuasin di Desa Sungsang ini, untuk mengedukasi mereka, karena saya lihat potensinya luar biasa. Kepala keluarganya cukup banyak, ribuan orang tinggal di satu desa yang hampir secara secara umum mereka berprofesi sebagai nelayan. Kemudian mereka hidup di tengah kampung yang penuh dengan sampah plastik, baik itu sampah domestik maupun sampah plastik yang terbawa akibat arus pasang surut. Padahal ini adalah sebuah potensi ekonomi baru, ya kan? Kita menggandeng teman-teman dari Pegadaian, kemudian dari instansi terkait lainnya untuk mengedukasi masyarakat supaya bisa mengelola sampah plastik ini, memilah-milahnya untuk kemudian dijadikan peluang bisnis baru. Mereka bisa menghasilkan uang dari mengelola sampah plastik. Itu salah satu klaster ekonomi yang kita ingin coba kembangkan. Kemudian yang lain kita coba meningkatkan taraf hidup lainnya seperti pembangunan posyandu, rumah pintar, supaya anak-anak yang berada di Kampung Bahari Nusantara di Desa Sungsang ini bisa mendapatkan akses pada pendidikan yang lebih layak. Demikian juga halnya dengan akses kesehatan, dengan adanya posyandu, harapannya ini bisa mensupport program nasional untuk pengurangan stunting di wilayah Sumatera Selatan. Oke, baik. Karena Palembang Palembang ini kan justru memang banyak sungainya begitu ya Pak ya? Mungkin lebih tepat juga ini. Ya. Kalau untuk ikut bersih-bersih dan juga membuat tidak kumuh lagi. Baik, kalau begitu nih Pak Sandi, mungkin ada pesan yang bisa disampaikan dari Jakarta sana untuk masyarakat yang ada di Sumatera Selatan dalam peringatan HUT TNI ke-78 ini Pak Sandi? Iya, jadi saya berpesan kepada masyarakat di Sumatera Selatan, mari kita jaga keamanan dan kondusivitas yang ada di wilayah Sumatera Selatan ini, walaupun kita menjelang tahun politik yang katanya cukup menyita banyak energi. Harapan kita bahwa tahun-tahun ke depan kita akan lebih solid lagi, lebih kompak lagi, bisa mengawal pesta demokrasi tahun depan dengan sebaik-baiknya dan selancar-lancarnya, Pak. Baik, terima kasih Pak Sandi, sukses. Semoga nanti pulang bawa pesan. Ada pesan ini bisa disampaikan Pak Sigit? Tidak cukup ya sebenarnya Pak Sigit dan Pak Ruslan ya. Baik, semoga sukses ya Pak. Silakan selamat melanjutkan kembali aktivitasnya. Selamat sore. Baik, selamat sore Pak Sandi. Pendengar, kita tadi sudah bersama dengan dan Lanal Palembang ini ada Kolonel Laut Pak Sandi Kurniawan. Baik, saya kembali lagi nih. Kalau kita tadi sudah ke Pak Sigit, ternyata ancamannya saya tadi tidak terbayangkan Pak. Saya pikir aman-aman saja Sumatera Selatan. Ternyata ada ancaman yang tidak terlihat oleh masyarakat, tapi juga justru sudah diamankan. Kalau dari TNI Angkatan Darat nih, bagaimana nih Pak? Adakah ancaman-ancaman yang terlihat nyata? Kalau di kita itu ancaman selalu kita antisipasi terus. Itu dalam arti kita lihat eskalasinya gitu Mbak. Tadi kan yang disampaikan oleh Pak Sigit, memang tugasnya beliau di bandara seperti itu, memang itu pintu masuknya. Kalau kita di Angkatan Darat kan kalau sudah jebol dari Pak Sigit baru kita. Nah itu bahaya itu kan. Nah, itulah jadi sibuk gitu kan ya Pak. Jadi itulah tugasnya deteksi dini, cegah dini dari aparat teritorial yang ada di Kodam ini. Mulai dari Pangdam, ada Danrem sampai ke Babinsa paling ujung tombaknya prajurit TNI yang ada di kewilayahan. Nah itulah tugas kita, saling membantu unsur-unsur yang ada di daerah berkolaborasi dengan unsur TNI, Polri dan masyarakat, termasuk aparat-aparat di daerah, di desa. Karena itulah mata telinga kita yang paling penting untuk mencegah segala kemungkinan-kemungkinan itu. Jadi early warning system yang paling sangat baik itu
Kalau menurut saya itu yang ada prajurit kita yang ada di lapangan. Karena itu kapanpun kalau dia dekat dengan masyarakat akan laporan apa terjadi apa-apa di tetangganya dan sebagainya. Itulah salah satu tugas fungsinya Babinsa, ada Babin Kamtipmas. Jadi ada dari AU itu Babin Pontit. Oh, itu saya baru dengar. Apa Pak? Babin Bintara Pembina Potensi Dirgantara. Oke, Potensi Angkatan Lautnya tadi sudah disebutin juga. Apa itu Pak? Babin Potmar. Potensi Mar. Yang kita tahu kan Babin Kamtipmas sama Babinsa. Nah, yang taunya itu ternyata ada juga ya Pak ya? Ada. Jadi 3 matra ini ada termasuk di kepolisian. Ini kalau tentunya kan kalau di udara dengan laut kan tidak semua di wilayah ada. Ya. Karena kan masyarakatnya di sana aja begitu ya Pak. Masa juga jalannya ke sini kan ya. Yang paling banyak itu kan Babinsa dengan Babin Kamtipmas ya. dengan para kepala desa yang ada. Ini mata telinga kita, Bu. Jadi jarum jatuh pun istilahnya dia harus tahu yang itu terjadi ya, di bahaya dia. Tuh jarum jatuh aja tahu, apalagi uang logam yang jatuh itu. Lebih bahaya lagi itu Pak. Itu harus hati-hati. Jadi terkait dengan ini tadi menarik masalah netralitas TNI kan terkait dengan pemilu. Kita sudah ada perintah dari Bapak Panglima TNI, ya pemirsa kita semua sudah tahu ada ST dan sebagainya, dari Bapak Kasat juga demikian. Bahkan sampai di medsos pun sekarang kalau kita prajurit itu nggak boleh lagi. Kalau dulu mungkin ada begini tanda-tanda dengan tangan gitu kan, sering kita lihat kan gitu. Itu sekarang sudah dilarang. Sejak mulai pemilu ini baik pilkada maupun pilpres itu kita sudah tidak boleh, karena itu nanti bisa dipelintir menjadi mendukung salah satu pasangan calon atau partai politik, nggak boleh. Bahkan sampai diatur dalam ST Kasat itu apakah itu lambang-lambang partai dan sebagainya yang berkaitan dengan bersentuhan langsung dengan instansi militer itu harus kita laporkan dengan Bawaslu, dengan KPU, dengan aparat yang ada untuk diturunkan atau dipindahkan. Karena nanti konteksnya nanti orang melihat, wah ini TNI kok mendukung salah satu partai. Sampai segitunya diberikan ST oleh Bapak Kasat, penjabarannya sampai ke prajurit terbawah. Dan Kodam menjabarkan itu sampai ke prajurit terdepan. Supaya mereka tahu persis apa yang harus dia lakukan. Jadi betul-betul menjaga sikap itu dimulai dari prajuritnya? Prajurit, Bu. Termasuk misalnya ada tamu atau salah satu kontestan dia mantan prajurit. Menjemput di bandara, menyiapkan fasilitas dari militer tidak boleh. Apapun pangkatnya, apapun dia tidak boleh. Mantan pimpinan saya Pak misalnya. Oh itu kan secara pribadi, tapi secara institusi dia kan prajurit ini tidak boleh. Nanti dibilang tidak netral. Betul. Boleh itu bahayanya kan di situ ya. Bahaya nggak boleh. Jadi betul-betul menjaga sikap, bahkan sampai di media sosial pun sudah diwanti-wanti. Berkomentar di WhatsApp tidak boleh juga. Membicarakan salah satu pasangan calon tidak boleh. Gitu. Baik, sampai sebegitunya. Sampai sebegitunya, artinya kita betul-betul netral. Dan Panglima TNI sudah merintahkan demikian, berarti sampai prajurit terbawah harus A sampai ke bawah. Ini prajurit memang harus seperti itu. Memang harus seperti itu. Iya. Baik. Saya bacakan terlebih dahulu ya Pak, bagaimana komentar masyarakat. Baik, di line chatnya di YouTube RRI. Jayalah selalu TNI. Ada Pak Imam Prasetyo, Jaya selalu TNI. Ibu Lucy, Jaya selalu TNI, selalu dekat di hati rakyat. Ibu-ibu senang banget sama TNI sepertinya. Alhamdulillah. Oke, ada Pak Ahmad Imam, bersama rakyat TNI kuat, Jayalah TNI. Oke, coba saya bacakan lagi. Ada Mas Heri, TNI selalu di hati. Waduh, gambar lope-lope ini banyak sekali. Ibu Maya Isna, TNI selalu di hati rakyat, Jaya selalu TNI. Ada Pak Tia ini, Dirgahayu TNI, selalu menjaga NKRI dan pembela rakyat, Bravo TNI. Ada juga, aduh juga ini Dragon Gaming ini. Tapi jangan ikut-ikut ya, tanda love juga ini, tanda cinta dengan TNI. TNI itu kan begitu dekatnya di hati. Ketika ada misalnya Pak sebuah chaos, bagaimana menyikapi agar betul-betul TNI itu sebetulnya netral, hanya ingin mengamankan, tidak berpihak pada sebuah misalnya ada kerusuhan begitu ya, atau katakanlah bukan kerusuhan atau mengungkapkan pendapat dan lain sebagainya. Bagaimana untuk menjelaskan bahwa sikap TNI itu netral untuk menjaga keamanan?
Jadi kita lihat dulu situasi di lapangan, tentunya itu yang pertama, sehingga kita bisa mengambil langkah-langkah yang tepat untuk mengantisipasi hal tersebut. Nah, disinilah tadi yang saya sampaikan diperlukan aparat di wilayah, termasuk aparat intelijen. Jika ada suatu kegiatan, apalagi yang berpotensi untuk terjadi konflik, anggota intelijen kita, ya itu sudah ada di lapangan. Dia mencari informasi. Apabila sudah terjadi, tentu kita mengedepankan kalau bidang hukum ya tentu kepolisian dulu. Nah, apabila kepolisian tidak, katakanlah sudah dia minta bantuan kepada kita untuk membantu penyelesaian ini, ya kita juga melaksanakan itu, dan atas permintaan itu kita mengantisipasi hal tersebut. Tentunya dengan netral itu ya kedua belah pihak harus kita amankan, jangan satu pihak yang kita amankan yang lain tidak. Wah, ini berarti TNI nggak netral kan gitu. Sulitkah untuk meyakinkan masyarakat untuk itu, Pak? Saya rasa tidak, Bu. Tidak, ya? Tidak. Dan saya yakin itu masyarakat percaya bahwa kami TNI betul-betul netral. Dan itu sudah terbukti beberapa kali pemilu kok, sampai saat ini kita tidak pernah tidak netral. Gitu. Dan saya yakin ya kita juga akan mendengar aspirasi dari masyarakat, dan tentu mereka lebih percaya sama TNI dalam netralitas ini, dan itu harus kita lakukan, karena kalau bukan kita yang bikin netralitas, terus siapa lagi? Nanti kalau ada cost yang tadi Ibu sampaikan, siapa dong yang mau berdiri di tengah-tengah? Ya itu dia. Building trust-nya ternyata berhasil ya, TNI untuk membangun kepercayaan ke masyarakat itu berhasil. Sejauh ini kan ternyata masyarakat Alhamdulillah. Kan gitu, Bu. Dari survei kan kita masih ranking 1 nih. Masih ranking 1 ya. Tingkat kepercayaan masyarakat kepada institusi TNI kan gitu. Baik. Nih Pak Sigit, kalau misalnya di Palembang sendiri selama ini adakah kendala yang dihadapi? Di Palembang, ini kan kota yang sangat vibran, ya, dari melting pot kalau kami lihat, dari berbagai macam background ya, latar belakang penduduk datang dari kabupaten, kota maupun dari provinsi di sekitar Sumatera Selatan. Jadi untuk kota Palembang sendiri menurut kami keunikannya cukup tinggi, namun tantangan juga yang tadi kami sampaikan bahwa di sini ada potensi-potensi wilayah yang memang harus kita kembangkan dan juga kita perhatikan. Di sini kalau kami lihat masalah kebakaran hutan dan lahan itu adalah salah satu hal yang nantinya berimbas kepada aktivitas warga di kota Palembang. Kalau kita lihat kebakarannya di luar kota Palembang, tapi asapnya Imbasnya masuk ke Palembang. kota Palembang. Itu adalah salah satu tantangan ya, Mbak. Kalau saya melihat ini bukan suatu hambatan, tapi suatu tantangan bagi kita, khususnya TNI Angkatan Udara yang bersinergi dengan TNI Angkatan Darat, dengan TNI Angkatan Laut, beserta kepolisian. Kita semua sama-sama memiliki visi yang sama dalam rangka memecahkan kesulitan masyarakat di sekitar kita. Untuk tantangan yang berikutnya itu terkait dengan infrastruktur yang dimiliki. Memang kami menyadari untuk Lanut Sri Mulyani Herlambang kami tipe B untuk lanutnya, kami tidak memiliki alutsista, sehingga ini adalah satu tantangan bagi kami untuk melaksanakan tugas-tugas pembinaan potensi wilayah, dan ini tentunya membutuhkan dukungan dan bantuan serta bimbingan tentunya dari Bapak Pangdam, Bapak Danrem, dari koordinasi dengan Bapak Danlanal dan Bapak Kapolda. Tentunya juga ini adalah sinergitas yang tidak bisa kita anggap ringan, karena ini adalah tugas besar bagi kami dan kehormatan bagi kami berada di kota Palembang dan bisa berinteraksi dengan segenap pimpinan di provinsi, di kabupaten kota, kemudian pimpinan TNI dan Polri untuk bersama-sama menanggulangi tantangan-tantangan yang ada. Baik, kita tahan sebentar ya Pak. Di line telepon ada Pak Irwan ini. Pak Irwan, selamat sore. Halo. Selamat sore, Pak Irwan. Selamat sore. Ya, Pak Irwan di Bandung Timur. Di Bandung Timur. Oke, jauh Bandung Timur ya. Silakan Pak Irwan. Ya, selamat sore Bapak narasumber. Ya, selamat sore Pak. Selamat sore Pak. Mungkin di sini ada langsung aja lah. Baik. Slogan bahwa apa sesuatu rakyat. Pak Irwan, saya mohon maaf ini. Pak Irwan terputus-putus. Boleh sedikit geser Pak supaya sinyalnya lebih baik mungkin? Udah geser coba. Oke. Bagaimana sekarang? Coba kita coba dulu ya, silakan. Delay. Masih terputus Pak. Oke. Ada oknum yang kesalahan sedikit, saya tidak keluar ditulis apa, atau misalkan sampai itu termasuk melanggar aturan Pak. Kalau bagaimana itu kan seperti begitu. Mohon bersama di Bapak. Ini di desa-desa banyak di antaranya yang arogansi itu kan. Kita harus melaporkan kemana kalau seandainya
ada anggota Babinsa yang arogansi terhadap rakyat. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Irwan. Yang ada di Bandung Timur ada oknum misalnya yang melanggar aturan lalu di push up. Saya sebentar ya Pak, boleh ya saya nyindir Pak Sigit nih. Monggo silakan. Saya pernah Pak di bandara nih. Ada ojek dia bilang sama saya salah parkir Mbak katanya. Terus saya disuruh push up. Ya mendingan Pak saya dibilang disuruh push up kan lebih melatih saya bilang. Ketimbang dimintain uang pilih mana? Jadi badannya terlatih. Sehat. Kan lebih mendingan dong push up. Berarti kan memang betul-betul Pak TNI-nya nggak minta uang saya bilang gitu kan. Tapi emang ini adalah sebuah terapi atau bagaimana nih Pak? Jadi begini, yang mungkin dilihat juga konteksnya ya Bu ya. Babinsa mungkin bisa saja itu Babinsa sambil bergurau. Kita lihat dulu push up-nya itu berapa kali nih. Kalau push up-nya sampai 40 kali itu kan kayak prajurit aja, nggak benar ini. Itu nggak benar ya? Nggak benar ini menyiksa ini. Tapi kalau kamu push up-nya 2 kali, nah gitu kan. Bisa jadi itu masyarakat kita mungkin ada yang bisa menerima seperti itu. Tapi apapun ceritanya, ini bagian masukan bagi kami TNI untuk mengkoreksi diri dalam hal ini para Babinsa kita. Tentunya hal-hal yang sedemikian sedapat mungkin dihindarilah. Karena orang melihatnya push up. Kalau orang yang melihat sekilas ini push up ini, berapa kalinya kan dia nggak tahu. Ya, kan gitu Bu. Nanti lain lagi beritanya nih. Betul. Padahal mungkin dia bergurau aja cuma 2 kali. Tapi orang sudah melihat, wah ini kok tentara mempusatkan masyarakat. Kan nggak bener. Itu harus dihindari yang seperti itu. Gitu Bu. Itu yang pertama. Kemudian tadi saya menyimak dari Pak Irwan. Tolong Pak Irwan kalau ada yang menemukan seperti itu, termasuk rekan-rekan kita yang lain, masyarakat kita, sampaikan aja ke Pak Dan Ramil atau ke Dandim. Di setiap tempat kan ada Koramil, ada Kodim, silakan laporkan saja. Tidak masalah. Kita lebih terbuka, lebih senang kayak gitu dalam rangka memperbaikin kualitas prajurit kita yang berhadapan langsung dengan masyarakat. Ini perbaikan internal tadi iya, ya? Bu, harus dong gitu. Kalau nggak maju-maju kita. Oke. Seperti zaman kolonial dulu nggak bisa dong. Walaupun tadi cuma push up ya. Iya, bagaimana nih Pak Sigit? Ada juga yang disuruh lari Pak Sigit tuh kalau di bandara. Jadi kalau kami juga sejalan dan seiring dengan disampaikan dari Bapak Asdam bahwa pembinaan prajurit ini kan membutuhkan proses waktu. Jadi kita berupaya untuk selalu menjalankan apa yang sudah digariskan oleh kebijakan organisasi, namun terkadang mungkin sumber daya manusia ini memang menjadi salah satu kendala bagi kita untuk bisa pelan-pelan ini Mbak, karena memang tidak semudah kita membalikan telapak tangan. Karena terhadap masukan daripada sumber rekrutmen prajurit TNI ini tadi sudah disinggung oleh Bapak Asdam bahwa ini memang masih kita butuhkan evaluasi, dan evaluasi ini butuh waktu untuk bisa mendapatkan orang-orang terbaik. Dan kami berharap juga nanti orang-orang terbaik ini yang nantinya akan kita turunkan dan bersentuhan langsung dengan masyarakat. Kami sekali lagi mohon maaf sekiranya memang ada dalam pelaksanaan tugas para prajurit kami di lapangan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat itu melaksanakan kegiatan-kegiatan yang kurang berkenan di hati masyarakat, khususnya rakyat Indonesia. Dan di sini kami ikhtiar dan bertekad untuk memperbaiki kondisi ini supaya di kemudian hari TNI itu tetap selalu di hati rakyat dan kami menjadi prajurit profesional yang selalu memegang teguh jati diri prajurit sesuai dengan Sabta Marga, Sumpah Prajurit dan Lapan Wajib TNI. Baik, itu sudah masuk closing statement itu. Mungkin saya tambahan satu kaitan dengan Pak Irwan ini. Jadi di kami di TNI Angkatan Darat khususnya, seseorang prajurit itu baru bisa dia masuk ke level Babinsa, tingkat dengan kepala desa dan sebagainya, itu bukan prajurit yang baru keluar dari pendidikan. Oh gitu ya Pak? Karena semua prajurit yang baru keluar dari pendidikan itu diarahkan pasti di satuan tempur. Karena pembentukan mereka latihan dan tempur. Itu prajurit dididik itu untuk itu. Jadi kalau untuk di Babinsa, dia sudah lama berpengalaman di pendidikan di satuan tempur. Tingkat kematangannya lebih tinggi, kedewasaannya, barulah kita masukkan dia ke Babinsa. Baik, jadi ketika menghadapi masyarakat itu bukan dengan masih emosional. Tidak lagi. Harusnya tidak boleh seperti itu, karena sistem kita begitu. Baik, terima kasih Bapak-Bapak sudah hadir di studio. Ternyata waktunya kurang, 1 jam itu ternyata kurang gitu loh. Mas banyak mau disampaikan lagi ya Pak ya. Semoga nggak kapok ya.
Alhamdulillah. Iya. Semoga nggak Insya Allah kapok. tidak. Oke, saya bacakan satu SMS walaupun butuh jawaban tapi tidak untuk dijawab saat ini. Siap. Terkait dengan penanganan karhutlah, perlukah Kodam 2 mengusulkan adanya alutsista seperti Anoa yang dapat digunakan pemadaman api di medan yang sulit seperti gambut yang dalam dengan membawa air, dari Pak Nyanwar. Terima kasih Pak Nyanwar, tapi mohon maaf tidak bisa ditanggapi untuk sesi kali ini karena keterbatasan waktu. Menarik. Di lain kesempatan ya, karena saya juga nggak tahu itu apa Anoa. Kan nanti kan dikasih tahu ya Pak. Berarti Menarik. setelah HUT TNI ini Siap, harus insya Allah. datang lagi nih ke RRI. Insya Allah. Kami siap undang. Wih, Diundang. luar biasa. Diundang, kan? Demi masyarakat kita siap diundang. Siap. Terima kasih Pak Sigit. Terima kasih. Terima kasih Baik, juga Pak Ibu. Ruslan. Terima kasih. Selamat ulang tahun Pak yang ke-78. Sama-sama. Terima kasih. Ke-78 betul ya Pak? Iya, benar. Baik, semoga sukses, semoga semakin dicintai oleh masyarakat. Amin. Terima kasih sudah hadir sekali lagi Kepala Staf Kodam 2 Sriwijaya Brigjen TNI Pak Ruslan Effendi dan juga Komandan Lanut Sri Mulyono Herlambang Palembang Pak Kolonel Penerbang Pak Sigit Gatot Prasetyo. Tadi juga sudah ada dan Lanut Lanal. ya, dan Lanal, Dan mohon Lanal. maaf, dan Lanal. Oke, ada Pak Sandi Kurniawan. Terima kasih pendengar Anda sudah bergabung sama kami. Selamat sore, sampai jumpa.